Saudara, deklarasi Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar seolah memberi efek kejut di tengah penantian nama pendamping Ganjar maupun Prabowo. Mahfud dideklarasikan jadi pendamping Ganjar 2 hari selang putusan MK soal syarat capres-cawapres. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. 1 hari sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres, pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres terjawab sudah. Mahfud MD yang selama ini masuk radar PD Perjuangan sebagai kandidat kuat bacawa pres resmi menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mahfud MD dipilih atas beberapa pertimbangan, salah satunya dinilai sebagai sosok yang punya pengalaman lengkap. Seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Usai dipilih jadi pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud berjanji bekerja keras meneruskan cita-cita Indonesia. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik. Tentu lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Sampai saat ini, hanya Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto yang belum menentukan siapa bacawa pres pendamping Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut penentuan bacawa pres Prabowo tertunda karena ada Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang sedang tidak berada di Jakarta. Sementara keputusan final nama bacawa pres Prabowo harus mendapat persetujuan dari seluruh ketua umum partai koalisi. Nanti di rapat koalisi akan dikeluarkan nama itu. Namun karena ada ketua umum partai politik yang menyertai kunjungan presiden ke Cina, maka rapat ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju ditunda sampai dengan kumpul semuanya. Usai deklarasi, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober besok. Tim Liputan, Kompas TV. PD Perjuangan tak mempersoalkan ketidakhadiran Jokowi dalam acara deklarasi Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani memastikan hubungan Jokowi dan partai tersebut baik-baik saja. Puan bilang, seperti pernah disampaikan Jokowi, urusan Capres-Cawapres adalah urusan parpol. Nggak ada pejah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, urusan Capres dan Cawapres adalah urusan partai politik. Jadi ini merupakan hak dari partai politik, yaitu PDI Perjuangan dengan partai yang bersama dengan PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3. Setelah dideklarasikan bagaimana peluang pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, lalu siapa bacawa pres Prabowo yang bisa menandingi elektabilitas Ganjar Mahfud? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Ciko Hakim. Ada juga Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Moladi, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore, Bang Ciko, Mas Viva, Mas Toto. Selamat sore. Baik. Sore. Bang Ciko, elektabilitas Ganjar Prabowo kan tipis bedanya. Apa yang membuat parpol koalisi pendukung ini yakin dengan sosok Mahfud MD, Bang Ciko? Nomor satu tentunya melalui survei-survei yang sudah dilakukan oleh TPN dan lembaga-lembaga survei, kami itu elektabilitas dari Prof. Mahfud paling tinggi ya kalau dipasangkan dengan Pak Ganjar, itu satu. Tapi yang kedua, memang itu tidak menjadi prioritas bagi kami soal elektabilitas, tapi karena ini untuk bangsa Indonesia, kita memang khusus mencari sosok yang terbaik yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau tidak
melengkapi, ya melebihkan lah kira-kira. Dan kita mendapatkan sosok itu dari Prof. Mahfud MD. Baik. Ganjar sudah ada pasangan, kapan Prabowo diumumkan, Mas Viva? Apa yang ditunggu koalisi pendukung saat ini? Untuk nama sudah ada di Pak Prabowo, nanti akan diputuskan secara resmi oleh Pak Prabowo siapa yang menjadi calon wakil presidennya yang akan diumumkan bersama dengan seluruh pimpinan koalisi Indonesia Maju. Saat ini pimpinan partai politik belum seluruhnya berkumpul di Jakarta. Ada yang mendampingi Pak Presiden kunjungan kerja di Cina, Bang Zulkifli Hasan. Nanti pada waktunya kalau sudah selesai semuanya berkumpul di Jakarta, Pak Prabowo bersama dengan pimpinan koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan secara resmi siapa nama calon wakil presidennya. Termasuk nunggu restu dari Jokowi yang masih dari luar negeri, Mas Viva? Oh, tidak ada minta restu karena sudah ada pernyataan dari Pak Presiden Jokowi sendiri bahwa urusan calon presiden itu adalah domain dari partai politik, bukan domain dari presiden. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Maju akan melakukan komunikasi secara intensif, secara terus-menerus, dan itu sudah terbukti sampai saat ini semuanya damai, semuanya sejuk, karena Pak Prabowo di dalam memutuskan siapa calon wakil presidennya, itu juga berlangsung damai. Pada pemilu 2014 dengan Pak Hatta, damai, sejuk, 2019 dengan Mas Sandi Uno juga damai sejuk, dan nanti juga akan diputuskan secara bersama-sama. Soal peluang Gibran gimana, Mas Viva? Ya. Soal peluang Gibran? Ya, masing-masing memiliki peluang yang sama. Nantilah akan diputuskan secara resmi oleh Pak Prabowo siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo. Baik, Mas Toto, ini yang menarik, deklarasi Ganjar Mahfud tanpa kehadiran Presiden Jokowi. Bagaimana Anda melihat momen deklarasi ini, Mas Toto? Kan lagi ke Cina, kalau Pak Jokowi lagi. Tapi kan soal cawapres kan sempat disinggung kalau misalkan ada konsul juga ke Jokowi ini. Mas Toto, apakah sengaja saat ini momennya atau bagaimana? Ini, kalau kita lihat yang menarik sebetulnya adalah koalisi yang paling tidak didukung, dipersepsikan paling tidak didukung oleh Jokowi, paling cepat bisa mengambil keputusan. Itu ada di koalisinya Amin. Koalisi yang sekarang paling dibergunjingkan apakah tetap didukung oleh Jokowi atau tidak, bernama koalisi Ganjar, lebih cepat juga dibandingkan dengan koalisi Prabowo yang dikait-kaitkan dengan Jokowi, bahkan dengan anaknya Jokowi, kaitkan juga dengan Mahkamah Konstitusi misalnya. Jadi sebenarnya di sini kan ada sebuah fakta yang menarik ya, bahwa Jokowi ini jangan-jangan menjadi beban dalam pengambilan keputusan kalau betul bahwa dia menjadi satu variabel tersendiri. Dan dalam teori pengambilan keputusan, betul ketika berbicara mengenai kemenangan itu, teorinya hanya terkait dengan branding capres, branding cawapres, disertai oleh soliditas dari mesin politik. Tiba-tiba muncul faktor eksternal lain, terutama terkait dengan kekuasaan, itu menurut saya akan menambah beban dalam proses pengambilan keputusan. Suka atau tidak, itu proses yang saat ini terjadi pada pengambilan keputusan Pak Prabowo. Kalau betul ya, kader Gerindra, Tidar, Pak Prabowo itu paling sering menyebut anak kandungnya Pak Jokowi sebagai calon paling kuat. Dan kita akan lihat kenapa kemudian pengambilan keputusan tidak bisa diambil, karena kemudian terjadi polemik setelah kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hasilnya. Sehingga saya tidak tahu apakah ini masalah teknis menunggu Pak Jokowi pulang, atau sekedar menunggu Bang Zul pulang yang kebetulan bersama dengan Pak Jokowi. Dan yang menarik juga, kan memang tidak merekomendasikan Gibran, yang saya tahu sampai sekarang masih Erick Thohir. Jadi pada akhirnya potensi konflik of interest yang seharusnya itu hanya menjadi wilayah partai ketika berdebat, berkompromi, dan bermusyawarah, tiba-tiba masuk sosok lain yang punya otoritas seakan-akan lebih besar. Itu yang menurut saya menjadi tidak sehat dalam proses pengambilan keputusan. Kalau di koalisi Ganjar lebih yakin tanpa mendengar arahan dari atau konsul ke Jokowi langsung bisa diputuskan Mahfud MD, seperti itu Mas Toto? Karena kan PD Perjuangan tidak pernah membawa-bawa nama anak kandungnya Pak Jokowi. Itu yang kemudian membedakan begitu kan. Ketika kemudian kekuatan branding dari calon ini diartikan hanya bisa kuat ketika disandingkan dengan nama presiden. Setelah muncul nama anak kandung Pak Jokowi. Saya agak prihatin kalau betul bahwa ini dimulai dari ketidakpercayaan diri Pak Prabowo terhadap branding dirinya sendiri. Oke.
Bang Ciko, sebelumnya kan Yes. parpol pada nunggu nih monitor manuvernya gimana. Tapi dengan pengumuman tadi, PDIP yakin tanpa melihat manuver koalisi sebelah. Kita dari awal selalu yakin kita sama sekali tidak terganggu konsentrasinya. TPN punya prioritas-prioritas dan punya schedule, timeline yang terstruktur untuk bagaimana memenangkan Pak Ganjar, dan tadi juga udah memilih bakal cawapresnya. Jadi memang itu aja yang menjadi fokus kita. Jadi sama sekali nggak ada perubahan dalam fokus kita. Oke, jadi siapapun nanti wakilnya dari Gerindra, dari Prabowo ini tidak diperhitungkan So far, saat ini. Ya pastinya sekarang tidak diperhitungkan karena belum ada. Kan ketika nanti ada akan kita melakukan evaluasi dan bagaimana menghadapinya tentunya gitu. Tapi sekarang kita fokus, kita nggak mau berandai-andai, kita fokus, kita punya program, kita punya daerah-daerah yang kita mau mau kita menangkan, apalagi dengan adanya Prof. Mahfud, ya kan? Prof. Mahfud ini dari NU, itu udah pasti. Ya, pastinya akan ada suara-suara dari Nahdlatul Ulama yang masuk ke kita, menambah yang sudah ada yang tentunya sudah cukup banyak. Oke. Yang kedua, Prof. Mahfud ini bisa masuk ke kalangan middle class, upper class karena intelektualitasnya yang bagus, bicaranya runut, apapun yang dia sampaikan itu dia menguasai masalah. Dan yang ketiga, yang paling penting bagi PDI Perjuangan, kenapa juga Ibu Mega sangat suka kepada sosok Mahfud MD, karena keberpihakan pada wong cilik. Dan ini beliau vokal menyuarakan keberpihakannya selama beberapa tahun terakhir khususnya. Baik, Mas Viva, ini kan beredar juga surat soal yang tengah diurus Erick Thohir. Ini dua kandidat lain sudah mencalonkan cawapresnya untuk bisa menguasai basis Jawa Timur. Bagaimana untuk di koalisi pendukung Prabowo? Apakah sosok Erick Thohir ini termasuk yang bisa menandingi bakal cawapres lainnya di Jawa Timur, Mas Viva? Konfigurasi Pilpres 2024 itu berbeda dengan konfigurasi Pilpres sebelumnya. Saat ini beberapa hasil survei, lembaga survei menyatakan bahwa nilai elektabilitas calon presiden itu beda-beda tipis antara Pak Prabowo, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Makanya faktor calon wakil presiden itu menjadi penting untuk menambah elektoral. Bagi Partai Amanat Nasional, sosok calon wakil presiden itu adalah figur yang harus dapat memberikan kontribusi elektoral. Mas Erick Thohir kemarin hasil survei lembaga indikator, kalau tidak salah, khusus untuk Jawa Timur, menempati posisi teratas dari seluruh calon wakil presiden. Jadi ini menunjukkan bahwa Mas Erick Thohir yang juga menjadi anggota kehormatan Banser, milenial, santri, entrepreneur, teknokrat, dan penggiat olahraga, seluruh segmentasi itu ada pada Mas Erick Thohir. Kita beranggapan bahwa nilai elektabilitas itu adalah akumulasi dari variabel-variabel tadi itu yang menjadikan nilai elektabilitas Mas Erick untuk posisi calon wakil presiden relatif lebih tinggi dibanding dengan nama-nama yang lain. Ini masih debatable nggak dengan ketua umum parpol pendukungnya yang ada di koalisi? Katanya masih ada penolakan terhadap sosok Erick Thohir ini, Mas Viva. Penolakan tidak ada penolakan karena masing-masing partai politik pun juga memiliki hak yang sama pada waktu itu untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh masing-masing partai politik. Tapi nanti kita akan menunggu keputusan dari Pak Prabowo didampingi dengan seluruh ketua partai politik koalisi Indonesia Maju yang telah diputuskan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat kolektif bagian. Ditunggu sebentar lagi, beberapa waktu lagi. Oke, Mas Sato, menarik. Cawapres sudah tampaknya berasal dari Jawa Timur. Bagaimana peta perebutan untuk wilayah ini yang beberapa hari lalu diperebutkan nih soal elektabilitas di Jawa Timur ini, Mas Toto? Saya pikir kita harus melihatnya lebih luas dari itu ya. Prof. Mahfud itu ketika dibaca di survei tidak hanya kuat di Jawa Timur. Di Jawa Barat peringkat 3 misalnya, di DIY bahkan peringkat 1. Di beberapa daerah misalnya kelompok minoritas beliau juga cukup tinggi. Begitu pula ketika berbicara Caimin, walaupun personal brandingnya tidak kuat, kekuatan PKB itu tidak hanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga kuat. Artinya kita jangan melihat hanya dari sisi latar belakang. Kalau bicara mengenai Erick Thohir juga
walaupun berasal dari Lampung secara primordial, tapi tadi Mas Viva sudah mengatakan dia dianggap memiliki kedekatan dengan NU dalam beberapa tahun terakhir, dan itu bisa jadi kekuatan tersendiri juga. Malah kalau kemudian fokus dari ketiga pasang ini hanya bertarung di Jawa Timur, itu akan menjadi awal kekalahan. Kita harus melihat misalnya Erick Thohir kekuatannya tadi bicara mengenai PSSI itu sebuah image yang sangat besar cakupannya untuk anak-anak muda, pemilih milenial. Prof Mahfud itu bicara nilai dan integritasnya itu jauh lebih besar dibanding sekedar latar belakang primordialnya, sehingga kemudian dia dikenal dan dianggap bisa menarik pemilih kritis. Yang memang menjadi menarik adalah membaca Mas Gibran. Apa kemudian daya tariknya selain misalnya nama besar ayahnya yang memang tingkat kepuasan publiknya masih tinggi. Artinya ini adalah sebuah gambling. Apakah akan tinggi sekali suara Mas Gibran karena berkorelasi linier dengan ayahnya, atau kemudian masyarakat kritis. Harus dibedakan, pemilih Jokowi juga belum tentu bisa mengartikan keberlanjutan itu adalah. Jadi sosok seperti apa yang dari bisa Pak diperhitungkan untuk di koalisi Prabowo, Mas Toto, menurut Anda, untuk bisa menandingi dari Mahfud MD? Ya, kalau saya melihat secara objektif, bukan karena ada Mas Viva Yoga di sini ya, nama Mas Erick Thohir tidak memiliki beban seperti Mas Gibran. Mas Gibran itu punya kekuatan yang berasal dari asumsi bahwa orang akan manut dengan sesuatu yang melekat nama Jokowi di dalamnya. Tapi kita harus ingat loh, pemilih kita makin kritis. Seringkali nama-nama yang diasumsikan dekat dengan politik dinasti itu malah menjadi beban, minimal buat pemilih kelas menengah. Itu terjadi pada Mas AHY ketika maju di Pilkada DKI. Sementara ketika Mas Erick maju, image mengenai ada cawe-cawe kekuasaan, intervensi kekuasaan, politik dinasti, itu kan secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. Ditambah memang ya Mas Erick memiliki banyak kedekatan dengan segmen yang sekarang paling diperebutkan, yaitu terkait dengan anak-anak muda. Oke. Bang Ciko, yang menarik tadi ketika Mbak Puan wawancara, minta media coba tanyakan ke Jokowi apakah masih mendukung Ganjar atau tidak. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan konteks soal ini? Apakah mulai meragukan soal arah dukungan dari Jokowi yang dirasa oleh PDIP, Mas Ciko? Oh, kalau itu silakan tanya sama Mbak Puan sendiri, saya kan nggak bisa mewakili beliau. Tapi yang dibaca di internal bagaimana sih arah dukungan dari Jokowi untuk pemenangan Ganjar sendiri? Kita masih solid, hubungan kita sangat baik dengan Pak Jokowi dan juga keluarganya, dan tidak merasa ada permasalahan apapun di situ, gitu. Apalagi apa yang terjadi hari ini itu sangat membuat kita sangat bahagia, gembira, semangat. Jadi mungkin kalaupun ada sedikit permasalahan dan lain-lain, hari ini semuanya serasa hilang lah. Kira-kira. Okay. Mas Viva, dari koalisi pendukung Prabowo nggak merasa tertinggal ketika sudah ada dua kandidat lain yang deklarasi ini? Oh, tidak tertinggal karena jauh sebelumnya ketika ada deklarasi untuk calon presiden Prabowo Subianto, masing-masing kami pendukung Prabowo di organ partai politik telah melakukan sosialisasi, konsolidasi internal, dan melakukan komunikasi dengan basis konstituen masing-masing. Jadi secara formal TPN nanti akan diumumkan, tetapi secara de facto kita sudah berjalan melakukan penggalangan kekuatan, bukan hanya di internal, tapi juga di basis-basis masa masing-masing partai politik. Idealnya, Mas, kita akan melakukan penggalangan secara manajeble yang terorganisasi sehingga diharapkan nanti suara partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju ditambah dengan nilai elektabilitas calon wakil presiden, ditambah dengan gerakan dari ribuan relawan pendukung Prabowo, itu akan semakin ekuivalen atau setara dengan suara di Pilpres 2024 nantinya. Okay. Jadi kita berharap kita bisa melampaui suara itu dan bisa memenangkan kompetisi ini. Oke, soal arah dukungan Jokowi, Mas Toto, tanggapan Anda tadi yang ditanyakan oleh Puan Maharani, bagaimana? Apakah terlihat di situ ada keraguan mulai sikap dari Jokowi atau seperti apa pandangan Anda, Mas Toto? Yang tadi saya sudah sebutkan, Mas, faktanya yang merasa paling didukung Pak Jokowi paling susah mengambil keputusan sampai sekarang gitu ya. Jadi pilihan tepat menurut saya ketika semua barisan koalisi termasuk Pak Prabowo masuk ke dalam pendekatan yang memang sudah seharusnya bahwa mereka fokus pada calonnya. Bahwa mereka fokus seperti tadi kata Mas Viva ketika pertarungan ketat bagaimana memilih calon wakil presiden yang
punya insentif elektoral, bukan dalam kapasitas untuk menyenangkan presiden sebelum menarik-narik misalnya anak kandungnya misalnya, kan jadi habis waktu di situ. Ketika masuk dalam pendekatan yang sifatnya emosional seperti itu, hitung-hitungan elektoral kan menjadi tidak lagi menggunakan kalkulator yang rasional gitu kan. Dan itu yang menurut saya sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan ketika kemudian mulai fokus saja pada berbicara mencari sosok cawapres yang bisa mendongkrak dan memiliki efek itu, dipilihlah Prof. Mahfud. Lalu kemudian dibanding berdebat mengenai Pak Jokowi akan mendukung siapa, masuklah dalam konsolidasi partai supaya lebih solid karena menyadari mungkin jumlah kekuatan partai lebih kecil dibanding jumlah kekuatan partai dari Pak Prabowo. Dan saya berharap Pak Prabowo juga bisa melakukan itu karena sebenarnya kalau dilakukan, Pak Prabowo itu punya modal partai yang lebih besar, punya tingkat pengenalan yang lebih tinggi karena Pak Prabowo sudah 3 kali maju. Sangat disayangkan kalau kemudian berkutat dengan hal-hal yang tidak memiliki makna elektoral, apalagi berpotensi kemudian memberikan persepsi negatif buat Pak Prabowo sendiri karena dianggap tidak pede, ataupun terhadap Pak Jokowi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan politik dinasti. Terima kasih Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, Ciko Hakim, Jubir TPN, dan juga Viva Yoga Muladi, Wakil Ketua Umum PAN, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Viva.